Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Utafigita Ramadhani dari kelas Sistem Informasi B dengan NIM 240201103. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang step by step dalam pembuatan form simpan data dan juga tampil data. Nah, nih yang pertama kita harus mengaktifkan XMPP ya. Sebelum kita menjalankan atau mendesain dan juga mengkoneksikan satu sama lain antara XMPP dan juga Java NetBeans, kita harus wajib mengaktifkan kedua ini, yaitu untuk mengaktifkan MySQL-nya. Nah, terus untuk yang kedua, kita langsung buka localhost nih ya, localhost di sini. Nah, kita langsung bikin datanya ya, langsung bikin datanya, dimana kita langsung pakai database baru namanya DBMHS sesuai dengan perintah dari dosen kalian. Nah, untuk yang kedua kita langsung buat tabel baru ya, buat tabel baru dengan nama mahasiswa dengan struktur seperti ini. Ini aku udah buat ya, di sini aku pakai create table kayak biasanya. Kita langsung lihat strukturnya, dimana di sini ada NIM dengan tipe datanya varchar yang berukuran 10. Yang kedua ada nama dengan tipe data varchar ukurannya 30. Terus ada tanggal lahir dengan tipe datanya itu tanggal. Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu ada di alamat ya, dengan tipe datanya teks. Kalau kita udah bikin codingannya nih ya, kayak create table mahasiswa, terus NIM, auto increment, primary key, terus langsung di coding, itu nanti langsung muncul kayak gini. Nah, untuk yang selanjutnya kita langsung buka Java NetBeans. Di sini kita bikin desainnya dulu ya guys ya, desainnya dulu. Ini aku udah bikin nih desainnya seperti ini. Kalau kalian masih belum paham untuk menambahkan, bagaimana caranya menambahkan data kayak gini, itu di file new project, terus kita nanti kasih nama data mahasiswa. Kita pilih itu guys, sebelumnya kita pilih Java frame from ya, itu nanti kita pakein nama from mahasiswa. Nah, kalau udah, kita langsung menuju ke desainnya seperti ini. Kita pilih di ini nih, new Java frame from. Nah, nanti kita pakai nama from mahasiswa. Nah, kalau udah, nanti bakal ada kosongan di sini ya. Ini udah aku isi. Nanti kosongannya itu seperti ini. Kosongannya tuh nggak ada ya. Kosongannya seperti ini. Nggak ada ya. Pokoknya seperti ini ya. Itu nanti sesuai dengan arahan, dimana aku di 4 teks ini, from data diri sederhana, NIM, nama, alamat, dan juga tanggal lahir, itu aku pakai text field ya. Tapi ini text field ini 1, 2, 3, 4 ini aku pakai text field. Sama yang satunya ini aku nggak pakai text field sih, aku pakai text area ya guys ya. Nah, untuk yang kayak gini, yang tulisan-tulisan ini aku pakai label. Nah, sebelum kalian menambahkan ini semua, kalian harus menambahkan jpanel untuk keseluruhan di sini ya. Untuk semua screennya itu harus diisi dengan jpanelnya terlebih dahulu. Nah, kalau udah kalian kayak gini, kita ada di simpan nih. Kalau di bagian simpan aku pakai button ya. Aku pakai button, batal juga pakai button. Setelah itu kita ganti teksnya, kita jadi simpan dan juga batal. Nah, semua ornamen ini kita harus ganti variabel namanya terlebih dahulu, dimana kalau NIM aku pakai txt NIM, yang nama aku pakai txt nama seperti ini ya. Kalau udah kita oke. Kalau alamat aku pakai txt alamat. Kalau tanggal lahir aku pakai txt tgl, dimana aku hanya memakai tgl-nya aja karena ini di sini ada titiknya. Nggak mungkin kalau kita namain ada titiknya ya. Kalau simpan juga sama, simpan dan juga batal itu sama, itu di cmd simpan dan juga cmd batal ya guys ya. Terus yang terakhir kita ada di tabel nih, tabel untuk menyimpan datanya. Ini aku pakai mahasiswa, tabel mahasiswa gitu ya, variabelnya nih kayak gini. Kalau udah, kita langsung ubah jadi ke window open nih. Kalau emang di sini nggak ada, kayak aku nih kan nggak ada ya, tuh nggak ada window opennya.
Jadi aku pakai cara lain, dimana aku pakai ini window di sini. Terus kita ambil navigator, kita ambil Gframe from-nya ini, langsung kita ganti eventnya ke window ini. Kalau udah, kita langsung ke codingannya ya. Di awal aku bakal jelasin nih import library-nya, dimana ini paling atas, dan setiap importnya itu pasti ada tujuannya masing-masing. Yang pertama nih, drive manager dan juga connection ini jadi satu ya, tujuannya sama, dimana itu digunakan untuk mengkoneksi ke database MySQL-nya. Nah, untuk yang kedua ada di default table model nih, default table model di sini. Yang baris kedua ini tuh tujuannya untuk memanipulasi isi tabel dari formnya. Nah, untuk yang terakhir aku bakal jelasin di G option panenya, itu digunakan untuk menampilkan pop-up pesan ke user ya. Biasanya kalian kalau mau mengsubmit data itu pasti ada panelnya kan, ada pop-upnya untuk disampaikan dari softwarenya ke penggunanya. Nah, untuk yang kedua aku bakal jelasin codingan dari menyimpan data ke database nih ya. Kita coba ke desain, terus kita pencet 2 kali simpannya. Nah, ini langsung diarahkan ke data ke codingannya, ke tempat yang harus di coding gitu ya guys ya. Terus aku bakal jelasin dimana di sini aku memulainya dengan try, dimana aku harus mencoba terlebih dahulu, siapa tahu nanti ada kesalahan ya. Untuk yang selanjutnya aku bakal jelasin tentang class for name. Ini ditujukan untuk memuat driver JDBC untuk MySQL nih. Di sini kan ada JDBC ya, ada JDBC dan juga MySQL. Nah, ini tuh nanti dipergunakan untuk menyambungkan koneksi satu sama lain. Nah, untuk yang kedua yaitu di connection count-nya. Ini itu digunakan untuk membuka koneksi. Ini membuka, kalau yang tadi kan untuk memuat, kalau yang ini untuk memuat, ini untuk membuka ya. Ini untuk membuka koneksi ke database yang ada di XMPP, dimana dengan nama DBMHS nih ya kan. Ini DBMHS, ada localhost-nya juga kan. Nah, untuk yang ini di baris ketiga di bagian CMD simpan. Nah, ini kita ditujukan untuk menyiapkan sebuah perintah SQL untuk menyimpan data. Nah, kalau misal kita nggak ada perintah dari softwarenya secara langsung, kita nggak bakal bisa berhasil untuk menyimpan data tersebut. Nah, untuk yang ini, yang 4 baris ini, 4 icon ini ya, 4 icon aku ambil di txt nama, txt alamat, txt tanggal, dan juga txt name nih ya. Ada 4 ya kan. Ini tuh digunain untuk mengisi data ya, untuk mengisi data dari from ke SQL. Jadi nanti kan ini udah dikoneksi, jadi nanti bisa langsung transfer data gitu guys ya. Terus di bawahnya ini ada PS juga nih ya, cuman bukan set string tapi di execute update, dimana ini untuk eksekusi ya kan, namanya juga execute ya kan. Jadi ini untuk mengeksekusi perintah menyimpan gitu ya guys ya. Untuk yang bagian bawah nih ya, ada bersih nih. Apa sih kak bersih itu? Nah, kalau bersih di codingan ini aku peruntukkan untuk memanggil ya, atau mendatangkan fungsi untuk mengosongkan field input nantinya ya. Jadi biar nanti itu kosong, kayak bener-bener belum diisi sama data, makanya kita bisa mengisi data yang bakal dimasukin nanti. Nah, untuk yang terakhir aku bakal skip di from window open dan juga close. Aku langsung ke catch ya, dimana ini di exception E. Ini untuk menangkap error kalau terjadi kesalahan saat koneksi atau simpan. Jadi namanya juga exception ya guys ya. Itu untuk namanya juga catch, itu untuk menangkap ya, dan juga exception E itu error maksudnya. Jadi nanti bakal bisa menangkap error gitu guys, kayak apa ya, deteksi gitu, pendeteksi gitu ya. Terus di fungsi bersih nih, bentar aku lupa di mana fungsi bersihnya. Kita lihat dulu ya. Nah, ini nih fungsi bersihnya atau reset inputnya ya. Tadi kan aku udah bilang yang tadi untuk reset tadi kan ada disimpan juga, cuman ini versi sebelum gitu loh, kayak pokoknya sebelum simpan itu ada codingan ini gitu. Nah, kalau yang ini
private void bersih. Tadi kan bersih aja, kalau ini private void bersih, jadi sebelum data dimasukkan gitu guys. Nah, ini tuh digunakan untuk mengosongkan semua text field setelah data disimpan ya. Jadi kalau setelah data disimpan nanti bakal kosong lagi gitu guys. Terus ini kita menampilkan data nih, bentar. Untuk yang menampilkan data ini di from open Windows. Iya, di Windows ya guys ya, Windows open nih. Nah, ini letaknya di sebelum CM disimpan actionnya. Nah, kalau di sini ya, kalau di sini itu kita bakal melihat ini, select from mahasiswa. Ini kan berarti tadi ada di localhost PHP My Admin kan, pasti kita bakal bikin codingan seperti ini nih, select from mahasiswa. Nah, ini select from mahasiswa aku ditujukan untuk mengambil semua data dari table ya. Kalau udah, ini kita langsung menuju ke result ini, result RS nih ya. Sebelum select from mahasiswa itu tuh ditujukan untuk menyimpan hasil query-nya ya. Untuk yang selanjutnya di default table model, ini tuh untuk menampung data ya, menampung data untuk ditampilkan nantinya di tabel yang udah di run ya guys ya, tabel GUI-nya. Nah, untuk yang bawahnya ini model set row count, ini aku untuk menghapus isi tabel sebelum diisi ulang. Nah, jadi kayak tabel itu harus dikosongkan dulu guys, baru nanti kita masukkan data lagi. Nah, untuk yang bawahnya aku bakal skip while-nya tapi langsung ke model add row-nya. Nah, kalau model add row-nya ini untuk menambahkan data ya, untuk menambahkan data dari database ke tabel satu persatu biar nggak langsung barengan gitu guys. Jadi kayak sesuai dengan kategori masing-masing, misal nama dengan nama, nim dengan nim, alamat dengan alamat nih di bawah nih ya, tanggal lahir dengan tanggal lahir, seperti itu. Nah, kalau udah kan ini kita udah selesai codingannya seperti ini ya. Kalau udah selesai kita coba langsung pencet F6, dimana itu kita langsung ngerun ini ya, ngerun programnya. Nah, di sini aku kemarin udah nyoba ada 2 ya, aku taruh tengah. Aku udah nyoba 2 ini, dimana ini nama aku sendiri dan juga ada nama temanku. Aku bakal coba lagi biar biar tahu kalau ini berhasil gitu ya guys ya. Aku coba Karang 1011 gitu ya, namanya anggap aja Jungwoyung gitu ya. Udah, kita isi alamatnya South Korea. Oke, tanggal lahirnya dia di coba ini 1999 08 23 gitu aja ya. Coba kita simpan. Nih, data sudah berhasil disimpan guys. Kalau udah, yaudah kita oke, tuh langsung nambah ya kan, langsung nambah. Nah, mungkin cukup sampai sini ya, karena tugasnya memang cuman penjelasan doang, penjelasan langkah-langkah aku sudah, terus penjelasan search kodenya juga udah, terus dua-duanya aku udah, terus penjelasan hasil outputnya juga udah. Nah, ini penjelasan hasil outputnya udah selesai ya guys ya. Jadi mungkin aku sudah khatam di sini, bukan khatam guys, tapi alhamdulillah aku sudah berhasil. Terima kasih kepada Pak Ibat yang sudah membimbing saya dan juga teman-teman. Jadi saya bisa melakukan tugas ini dengan sangat baik. Ya, mungkin penjelasan saya kurang sempurna, kurang lancar, kurang lengkap, atau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Mungkin sampai sini saja penjelasan saya. Terima kasih kepada Pak Ibad dan juga teman-teman yang sudah mendukung dan sudah menonton ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.